kembali lagi ke SIM ya Pak ya. Anak saya ini 13 kali Pak. Anak saya nggak mau anak saya jadi pemain sirkus setelah lulus dari uji SIM. Ya, ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin nggak dipakai Pak. Aturannya masih sulit. Seorang ibu di Gresik, Jawa Timur mengamuk karena anaknya sudah 13 kali gagal ujian praktik SIM di Satpas Satlantas Polres Gresik. Perempuan itu menyampaikan unek-uneknya melalui sebuah video berdurasi 4 menit 57 detik. Dalam video itu dia mengungkapkan kalau praktik ujian SIM masih saja sulit. Padahal Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sudah mengimbau agar praktik ujian SIM dipermudah. Hari ini tanggal 1 Agustus 2023, saya mau melaporkan ke Pak Kapolri. Tadi pagi saya sempat adu mulut di Satlantas Gresik, Jawa Timur. Tadi itu saya mau mengawal anak saya kenapa sampai 13 tidak lulus-lulus ujian praktek SIM, ujarnya. Ibu yang mengaku bernama Marita itu lantas menyinggung ucapan Kapolri soal lulus ujian praktik SIM bisa jadi pemain sirkus. Anak saya ini 13 kali ikut ujian praktik SIM. Saya tidak ingin anak saya jadi pemain sirkus setelah lulus dari uji SIM. Ternyata imbauan dari Pak Kapolri kemarin tidak dipakai. Aturannya masih sulit, ujarnya. Dia mengakui saat itu ingin bertemu Satlantas Polres Gresik namun yang bersangkutan tak ada di tempat. Lalu Marita diarahkan bertemu dengan Baur SIM. Hasilnya, SIM anaknya diterbitkan. Atas peristiwa yang terjadi, Marita meminta agar imbauan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan pemerintah terkait regulasi skema ujian pembuatan SIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini tanggal 1 Agustus 2023. Saya mau bercerita sedikit. Ini saya mau kasih pemberitahuan ke Pak Kapolri ya Pak ya. Saya mau melaporkan ke Pak Kapolri. Tadi pagi saya sempat adu mulut Pak di Satlantas Gresik, Jawa Timur, ya, tempat domisili saya, ya Pak ya. Tadi itu saya mau mengantar anak saya, mengawal anak saya. Kenapa sampai 13 kali kok nggak lulus-lulus? Ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin tidak diberlakukan. Jadi saya tuh tadi sempat mau menemui kasat lantasnya. Setelah saya lihat anak saya tidak diluluskan lagi untuk ke-13 kalinya, saya tadi mau nemuin kasat lantas, tapi tidak diperkenankan. Ditanya sama anggotanya, Ibu sudah ada janji. Dari siapa? Dari Bu Marita, saya bilang. Ibu sudah ada janji, saya bilang belum. Oh, saya temukan dulu ya Bu ya. Ternyata alasannya Pak kasat lantasnya tidak ada di tempat. Berarti kasat lantasnya sering bolos dong Pak, ya kan? Sering tidak ada di tempat, berarti kan tidak profesional, tidak datang tepat waktu. Gitu loh. Nah, kembali lagi ke SIM ya Pak ya. Anak saya ini 13 kali Pak. Anak saya nggak mau anak saya jadi pemain sirkus setelah lulus dari uji SIM. Ya, ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin nggak dipakai Pak. Aturannya masih sulit. Nah, tadi saya ngamuk saya di sana. Pada akhirnya nanti saya dirangkul dari salah satu anggota di sana. Bu, mari Bu, komandan saya mau ketemu. Nah, akhirnya tadi saya ketemu Baur SIM-nya. Namanya Pak Chandra. Beliau di situ berusaha untuk mendinginkan saya, untuk mencari solusi bagaimana nanti saya luluskan Bu. Ternyata akhirnya punya suami saya yang semula juga dipersulit ya Pak ya, itu juga diterbitkan. Jadi jangan nunggu kayak begini dong Pak. Jangan nunggu orang ngamuk, masyarakat ngamuk dulu baru diterbitkan. Aturannya saya tanya ketika saya diskusi dengan Mbak Ursinya, kami ini Bu hanya melaksanakan peraturan yang sudah ada. Pak Kapolrinya kemarin kan hanya menghimbau Bu, hanya wacana, tidak ada dasar hukumnya, kecuali itu terbit perpunya. Nah, berarti kan masalahnya ada di perpunya Pak. Peraturan Kapolri harus jelas ada dasar hukumnya, tidak sekedar himbauan supaya anak buah jajaran Bapak itu mengikuti instruksi Bapak secara paten. Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol M. Taslim, saat ditemui di Bojonegoro, menyampaikan permintaan maaf. Ia juga mengatakan akan menindaklanjuti informasi yang ada di video itu dengan membentuk tim untuk melakukan pendalaman. Tim terdiri dari Itwasda Ditlantas Bid Propam. Saya Dirlantas Polda Jawa Timur tentunya ikut bertanggung jawab meskipun pelayanan itu di Polres Gresik. Saya menyatakan permohonan maaf atas kegaduhan ini, ungkap Kombes Taslim di Bojonegoro, Rabu, 2 Agustus 2023. Dia mengatakan, pada prinsipnya Polri tidak alergi dengan kritik yang sifatnya membangun. Namun demikian kata Kombes Taslim, kritik yang disampaikan dari elemen masyarakat atau siapapun harus yang konstruktif. Jika ada nuansa tidak sesuai dengan fakta, lanjut Kombes Taslim, hal itu menjadi persoalan yang menimbulkan opini yang negatif. Kasihan teman-teman karena polisi ini kan seluruh Indonesia. Kasihan juga pimpinan yang sudah berupaya keras membangun citra positif,
membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri yang secara perlahan sudah mulai teringat kembali, jelasnya. Sementara itu saat ditanya terkait dengan instruksi Kapolri dalam pembuatan SIM, Dirlantas Polda Jatim ini menjelaskan bahwa SIM itu lebih kepada lisensi. Jadi harus diketahui oleh masyarakat luas SIM itu bukan sekedar izin seperti orang membeli tiket pesawat sehingga mendapatkan izin dari pesawat atau sekedar izin lewat, tetapi SIM ini lebih kepada SIM lisensi, katanya. Oleh karena itu untuk mendapatkan lisensi tegas Kombes Pol Taslim harus ada syarat yang dipenuhi. Kombes Pol Taslim menjelaskan syarat yang dimaksud adalah kompetensi, yang mana ada 3 elemen di dalam kompetensi tersebut. Jadi di dalam kompetensi itu ada pengetahuan atau knowledge, ada keterampilan atau skill dan ada attitude sikap moral, jelas Kombes Pol Taslim. Dirlantas Polda Jatim juga menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimaksud ini terbagi menjadi 2 yaitu pengetahuan terkait dengan aturan berlalu lintas yang baik dan benar di jalan dan pengetahuan bagaimana tata cara mengemudi. Saya berikan contoh. Ketika Anda ingin berbelok ke arah kanan maka yang pertama Anda harus lakukan adalah memberikan isyarat melalui lampu sein atau rating bahwa Anda akan berbelok ke kanan, kedua mengurangi kecepatan, ketiga menempatkan kendaraan pada posisinya dan keempat memastikan dari kiri kanan depan aman dengan menggunakan spion kiri spion kanan depan belakang, urainya. Dirlantas Polda Jatim ini juga menjelaskan terkait skill keterampilan yang dilakukan dengan ujian praktek. Ujian praktek itu jelas Kombes Pol Taslim adalah untuk mengecek gerak refleks pengemudi itu baik atau tidak baik. Sebenarnya di angka 8 itu kalau kecepatannya tinggi maka pasti akan gagal. Kalau kecepatannya terlalu rendah maka pengemudi akan jatuh. Bagaimana keterampilan tangan dan kaki menggunakan rem itu sangat dibutuhkan dalam kita berhasil memenuhi ujian itu ini yang perlu kita cek, karena itu hal nanti akan ditemui di lapangan seperti itu kemudian ditambah lagi dengan sikap moral, terang Kombes Taslim. Lebih jauh disampaikan Dirlantas Polda Jatim, sikap moral menurutnya adalah bentukan dari keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama dan lingkungan sosial. Kita sebenarnya tidak terlalu banyak bisa berdaya untuk menentukan sikap seseorang. Ditambah lagi adalah dengan cek kesehatan. Cek kesehatan seperti kesehatan mata kalau orang teman-teman penyandang disabilitas yang tidak membutuhkan warna misalnya, ungkap Kombes Taslim. Ia menyebut jika pengemudi buta warna tidak bisa membedakan warna merah kuning dan hijau maka akan sangat berbahaya sekali bukan hanya pengemudi itu sendiri tapi juga orang lain. Apakah tidak mungkin diakomodir teman-teman penyandang disabilitas? Sangat mungkin kalau seandainya rambu-rambu lalu lintasnya lebih ramah dengan teman-teman penyandang disabilitas mungkin kuning angka 1 hijau angka 2 merah angka 3 seperti itu kira-kira, urainya. Kombes Taslim menegaskan proses ujian ini sebenarnya tidak dalam rangka mempersulit, namun lebih kepada wujud menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang tentu diharapkan oleh masyarakat pengguna jalan. Kalau orang Jawa bilang, tego lorohne ora tegoh matine, kita tega menyakiti anak kita, itu adalah bentuk rasa sayang kepada anak. Kami peduli jangan sampai banyak orang meninggal kecelakaan akibat karena tidak layak mengemudi, ungkap Kombes Taslim. Untuk diketahui di Jawa Timur setiap hari antara 13-15 orang meninggal dan usia produktif antara 16-60 tahun yang diantaranya disebabkan kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau bapaknya baru 1 kali, masih ada peluang lulus, dan untuk anaknya itu saya sayangkan kepada anggota di lapangan dan tidak sensitif. Harusnya ini berkali-kali gagal harusnya dipanggil dan diberikan konseling atau diberikan pelatihan kemudian ujian ke depan bisa lulus, pungkas Kombes Taslim.